Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, selamat pagi. Gimana sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan anak-anak? Sudah ya? Ya, baik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan dengan sarapan dulu sebelum berangkat beraktivitas sehingga kita akan mendapatkan tenaga dan semangat ya tentunya Nak ya. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, dipersilakan kepada ketua kelasnya Retno untuk menyiapkan teman-temannya dan sekaligus memimpin doa. Nah, silakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik anak-anak ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak ingin absen dulu ya, kita absen dulu. Yang pertama ini Lilis, ada Retno, ada Asep Gunawan. Oh, Asep Gunawan sakit ya, nggak masuk. Kenapa nak? Demam. Udah berapa hari? Oh iya 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 iya. Oh sudah 2 hari ya. Hmm, baik. Asep Musadat ada, Munajah ada. Ya baik. Ya. Jadi ini adalah suatu peringatan juga buat kita bahwa hati-hati ya nak ya dalam minum-minuman, jajan, dilihat jangan minum-minum es karena ini cuacanya lagi tidak bagus. Nanti kalau tidak bagus begini kalian sembarangan minum belanja atau makan apa nanti akan berakibat kepada diri kita. Kita harus menjaga kesehatan ya. Kesehatan, kebersihan. Yang ngomong-ngomong kebersihan, ya alhamdulillah ini. Hari ini yang piket rajin semua ya. Alhamdulillah ya. Bagus. Karena kesehatan itu adalah sebagian daripada iman. Baik anak-anak semua, silakan coba Bapak ingin menanyakan kepada kalian rangkuman kemarin yang rangkuman yang sudah Bapak berikan kemarin sudah kalian kerjakan di rumah. Yang kemarin kan contohnya sudah Bapak kasihkan kepada 3 kelompok yang per kelompok ya. Berapa? 5 ya, 5 kelompok ya. Sudah dicatat semua anggota-anggotanya ya sudah semua ya. Coba dibuka. Dibuka, kita akan membahas dengan materi akidah Islam. Sudah ada yang banyak membaca nih? Sudah ada yang banyak membaca belum? Sudah. Ayo, siapa yang sudah tahu akidah Islam itu apa? Ayo, apa akidah Islam itu? Oh ya, betul. Ya udah. Nanti kita akan bahas bersama. Nanti Bapak akan menjelaskan manfaat dalam kehidupan akidah Islam itu apa ya. Baik. Anak-anak sekalian, di sini dalam akidah Islam ini kita akan pertama kita akan membahas tentang pengertian akidah Islam. Pengertian akidah Islam adalah apa? Ya, ada yang tahu? Kita bahas akidah ya. Akidah itu adalah suatu ikatan. Ayo, ikatan terus apa lagi? Perjanjian. Ikatan, perjanjian ya. Asal bahasanya itu, awal mula bahasanya adalah ikatan atau perjanjian. Setelah itu, secara istilah, akidah itu adalah keyakinan hati. Keyakinan apa? Keyakinan hati atas sesuatu. Keyakinan hati atas sesuatu. Jadi kepada sesuatu itu kita yakin gitu kan. Nah, itu namanya akidah gitu. Saya yakin kepada hal ini. Saya yakin kepada ajaran ini. Nah, itu adalah akidah. Akidah itu namun anak-anak harus tahu ya, kayak di situ sudah dituliskan di materi itu bahwa
istilah akidah itu tidak hanya berada di agama Islam, ya. Jadi ada juga di kepercayaan-kepercayaan yang lain, misalkan uh, Yahudi. Jadi akidah Yahudi, akidah Nasrani, kan, dan lain-lain sebagainya. Nah, tetapi kita kemudian dasar-dasar akidah Islam, ya. Akidah Islam itu adalah sesuatu yang bersifat tauqif. Artinya, suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasulnya, ya, dari Allah dan Rasulnya. Maka sumber ajaran akidah Islam itu terbatas pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, apa Al-Quran? Ya, jadi dasar-dasar akidah tadi ada dua, ya, Al-Quran dan hadis. Ya, betul. Nah, sekarang Al-Quran, coba siapa yang tahu Al-Quran? Coba Retno. Ya, Al-Quran itu apa? Iya, betul. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ya. Jadi melalui malaikat Jibril. Lalu Al-Quran inilah yang menuangkan firman-firman Allah itu berkenaan dengan konsep akidah yang benar, yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak, dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam, ya. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat berisi tentang tauhid. Di antaranya Quran surat Al-Ikhlas 1 sampai 4. Ya, di situ menjelaskan bahwa Allah itu adalah satu, ya. Semua tergantung kepadanya, dan dia tidak beranak dan tidak diberanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kemudian dasar kita perpegangan kita kedua adalah hadis, ya. Apa hadis? Coba Lilis, hadis apa coba? Ya. Mana? Udah baca belum? Iya, betul, bagus. Jadi hadis itu yang kedua, berpedoman kita kepada hadis itu adalah segala ucapan, ya. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, atau takrir. Takrir itu ada sifat diam, ya. Sifat diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua, ya. Hukum Islam kedua adalah hadis, baik bersumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Betul. Kemudian apa tujuan akidah Islam? Ayo. Jadi akidah Islam tadi itu harus menjadi pedoman bagi setiap muslim, ya. Tujuannya apa coba? Siapa yang tahu tujuannya? Ya. Coba Lilis, apa tujuan yang pertama? Apa? Iya, betul. Yaitu mengetahui petunjuk hidup yang serta dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi petunjuk hidup itu mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Itulah nanti akidah Islamnya, ya. Akidah Islamnya itulah mana yang harus kita jalankan. Jadi jauhkan perbuatan yang dilarang dan jalankan soal yang sudah diperintahkan oleh akidah Islam, ya. Kemudian yang kedua siapa lagi? Bisa ada yang bisa? Ya, silakan Asep. Apa? Betul, bagus. Pinter-pinter anak Bapak ini, ya. Kayaknya selangkah lebih selangkah lebih mengetahui daripada Bapak nih. Ya. Jadi yang kedua adalah memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Ya, betul. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang ketiga? Silakan, siapa lagi? Oh, yang munajah silakan. Memelihara manusia dari kesyirikan, ya. Jadi untuk mencegah dari manusia dari kesyirikan, dari kemusyrikan, kan. Kemudian satu lagi apa? Menghindari diri dari pengaruh akal perilaku yang menyesatkan. Nah, jadi itulah tujuan daripada akidah Islam. Kemudian anak sekalian, selanjutnya selanjutnya ada 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan dari akidah Islam. Apa coba? Ya. Coba Asep. Apa? Iman, Islam, dan ihsan. Ya, betul. Jadi ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Benar sekali.
Ayo, tadi kalau Asep sudah menjawab eh, hubungan apa namanya yang hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan akidah Islam apa apa saja. Sekarang Islam. Siapa yang bisa menjawab Islam? Silakan. Ya, bacakan saja nggak apa-apa, nak. Ya santai ya, selalu aja, ya nggak usah tegang. Jadi kita di sini kita belajar memahami ya, nak ya. Kita belajar memahami dan menghayati sehingga nanti kalau apabila kita apa namanya mengingatnya itu akan lebih mudah daripada kita harus bolak-balik menghafalkan itu akan lebih sulit ya, nak ya. Jadi kita pahami saja, dibacakan saja, nanti kita terus dipahami. Begitu maksud Bapak ya. Ayo, Islam apa Islam? Hmm, Islam. Ya, ya Lilis. Islam apa? Jadi Islam itu adalah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk atau berserah diri itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan berserah diri kepada Allah itu, dan kalau kita berserah diri kepada Allah itu baru disebut dengan muslim. Kemudian iman. Apa iman? Ayo siapa lagi? Retno, silakan. Apa? Ya, jadi iman itu adalah membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan anggota tubuh atau perbuatan kita. Itu iman. Kemudian ihsan, silakan. Nah, siapa lagi? Munajah. Ihsan. Ya. Ihsan itu adalah perbuatan baik, betul. Ya, betul apa yang dikatakan oleh yang disampaikan oleh teman kalian bahwa ihsan itu adalah perbuatan baik bagi apa namanya baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Ya, jadi perbuatan baik sebagai penghambaan diri kita kepada Allah itu disebut namanya ihsan. Ya, baik anak-anak semuanya. Uh, Bapak kira sudah selesai ini dengan akidah Islam ini. Kita akan diskusi. Silakan dibagikan kelompok enak. Kita bagi kelompok 5 ya. Kelompok 5 silakan. Ya, kursinya disusun dulu. Jangan diput, jangan diput. Jangan diput, disusun. Ya, sudah semua? Silakan. Jadi kita ini ada 20, berarti satu kelompok itu ada 4 orang. Ya, 4 orang silakan diketuai oleh kelompok 1 Lilis, kelompok 2 Retno, kelompok 3 Rusdi, kelompok 4 Asep, kelompok 5 Munajah ya. Baik, kelompok 1 coba diskusikan dengan teman-temannya. Bagaimana pendapat kalian jika ada beranggapan bahwa di dunia dan seisinya terbentuk dengan sendiri tanpa ada yang menciptakan? Jelaskan alasan kalian. Kemudian yang nomor 2, kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan tulis, catat ya. Bagaimana pendapat kalian jika Tuhan semesta alam berjumlah lebih dari satu? Ya. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 nih, sebutkan contoh-contoh perilaku yang mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh perilaku yang mengamalkan akidah Islam. Terus kelompok 4 nih. Kelompok 4 ya. Asep. Carilah fenomena-fenomena dalam kehidupan tentang kebenaran akidah Islam. Ya, jelaskan dengan argumen kalian. Ya, jelaskan dengan argumen kalian. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kelima, kelompok 5-nya itu Munajah. Menurut pendapat kalian, masih adakah dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim yang masih mencerminkan perilaku berakidah Islam? Ya, silakan dikerjakan. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Kita akan bahas bersama-sama ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ini minggu depan, karena waktunya kita sudah habis. Minggu depan kita akan bahas dari pekerjaan kelompok ini di pertemuan kita yang kedua ya. Pertemuan kita kedua. Nanti kita akan bertukar pikiran dan mencarikan solusinya, dan kita akan bersama-sama mencari penjelasan ataupun pengertian daripada apa yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan refleksi buat kalian ya. Pertanyaan refleksi buat kalian. Dicatat dan dikerjakan juga di rumah, dan akan kita koreksi minggu depan, akan Bapak koreksi minggu depan. Yang pertama, catat ya, apa yang kamu lakukan untuk memantapkan keyakinan pada kebenaran akidah Islam. Jadi apa yang kamu lakukan untuk memantapkan keyakinan pada kebenaran akidah Islamnya ya. Kemudian yang kedua, apa yang kamu lakukan jika ada orang yang kamu kenal mengaku mukmin tapi tidak melakukan rukun Islam dan tidak melakukan perbuatan baik kepada sesama. Baik, sudah ya. Oke.
Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, bangkunya tolong dibalikin lagi, nah ya, seperti semula. Jadi nanti kalau ada guru yang datang akan mengajar, meja kalian sudah bagus lagi kembali seperti semula. Silakan. Jangan ribut. Asep, waduh. Itu diangkat bangkunya, itu bantu munajahnya. Temannya dibantu diangkat itu. Iya. Kerjaan itu harus bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Baik, sudah selesai semua. Baik, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu di minggu depan dalam keadaan sehat, selamat, dan panjang umur. Insya Allah kita akan melanjutkan materi-materi kita ya, nak ya. Ingat pesan Bapak, di dalam akidah halak ini, Bapak ingin menghimbau sekali lagi, ingin memantapkan kepada kalian, jagalah sikap, adab kita kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan masyarakat di mana tempat kalian berada. Jadi jagalah sikap baik kalian, tingkah laku baik kalian. Jangan memperlihatkan hal-hal yang akan membuat orang benci kepada kita ya, nak ya. Jaga mulut, jaga pembicaraan kita ya. Ingat itu. Ingat nih Retno nih. Biasanya sering teriak-teriak, ya. Dan juga ini Lilis. Hati-hati Lilis. Lilis ini kan cewek perempuan tuh. Harus dijaga. Kita sebagai perempuan itu harus jangan sampai kita teriak-teriak seperti orang laki-laki ya. Adab dan tingkah laku kita harus dijaga. Betul. Baik dan ya, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Sampai di sini saja Bapak ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan ribut. Diam dulu. Nanti kan sebentar lagi kan gurunya masuk. Udah diam situ aja. Diam disuruh nggak usah. Nanti kan istirahatnya kan sebentar lagi. Belum 1 jam lagi kan perjalanan. Ini jam pelajaran 1 lagi. Ya. Udah tunggu. Pelajaran apa habis ini? Hah? Matematika. Ya. Tunggu aja ya. Baik, terima kasih nak ya. Bapak langsung ke kelas sebelah.